di mana saya mengabdi. Semoga diberikan keadilan. Ini Hasto kena asma ya. Praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Actingnya bagus ya guys. Apakah akan mencari tahu siapa yang menyebarkan foto-foto dan mengambil langkah hukum? Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Dek, dari mana? Aku baru pulang dari rumah Pak Prabowo, Bang. Oh ya? Ngapain ke rumah Pak Prabowo? Aku mau diangkat jadi menteri. Oh, Buset. yang benar. Iya dong. Ada 4 pos kementerian yang cocok dengan aku. Menteri apa aja? 1. Memendam rindu. Menteri apaan ini? Menteri Urusan Perdamaian Pencegahan Perang Dunia. 2. Kepincut gebetan. Apa-apaan lagi ini? Kementerian Pimpin Usaha Tekstil Gerakan Berbasis Pertahanan. 3. Menstruasi. Aduh, apa lagi ini? Menteri Strategi Urusan Asuransi. Asik. Ini yang terakhir, Bang. 4. Kepengen nikah. Ini menteri apa lagi, Dek? Kementerian Pembangunan Generasi yang belum nikah tapi sudah hamil. Hancur Jaka, berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Jaka, ingat pesan ibu. Jauhilah dan jangan berurusan dengan pihak penguasa. Saya berjanji, Bu. Anak ini akan aku pelihara menjadi manusia jahat yang paling jahat. Aku selera nang wis sing sapa wis isang be aom nek isang rom wis apa au. Dia ternyata mau nyanyi, dia bawa gitar. Asik. Kalau begitu, kita nonton ini saja, tidak usah nonton konser. Goyang dia. Mari semua kita bergoyang, mengikuti suara gendang. Goyangnya jangan sampai ngangkang, nanti jadi lirikan setan. Nah lo, para wanita, dengarkan. Kalau goyang jangan sampai ngangkang. Dengar ya. Jangan sampai ngangkang. Dengarlah Nggak wahai sopan. para wanita, Ya guys. hidup ini Wis. hanya sementara. Si abang pakai kacamata Jaga ganti juga ya guys. auratamu di dunia sebelum nanti kamu celaka. Sebagai tim sukses kalian harus pandai merayu masyarakat untuk memilih aku sebagai caleg. Siapa? Kita nggak masalah soal duit. Iya Pak. Lebih dari wajar. Lebih dari wajar maksudnya Pak. Misal pasaran 200 kita lebihkan. Misal 300 kita bantai 500. Yang penting kita menang. Asik. Bagian menjelek-jelekan caleg lain nanti bisa ku bikin itu timnya. Miska? Iya siap Pak. Kau cari kawan-kawan yang jago tukang fitnah. Iya Pak, akan saya siapkan Pak. Satu lagi jago mencaci. Iya Pak, jauh sebelum pemilu kalian harus mempersiapkannya ya. Siap Pak. Ketawa aja bang. Jangan malu-malu. Emang gue pikirin, sorry ya. Undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi padepokan kita. Sekalian Asik. menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Bus. Maaf Guru, apakah Kijara dan Lugina perlu kita kasih tahu? Mereka sekarang sedang berada di Gunung Anjuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu acara jajal ilmu setiap tahun di bulan Kasada.
kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia busuk seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia? Bus. Bus. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, itu tadi merupakan video lawakan-lawakan untuk para gelandangan politik ya, dimana orang-orang yang barusan lewat itu adalah manusia-manusia yang nampaknya tidak bersyukur dengan keberhasilan yang dibuat oleh Bapak Jokowi ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini adalah video di mana Bapak Jokowi turun langsung di Pilkada Jawa Tengah, guys. Beliau mendukung Ahmad Lutfi ya. Saya tidak bisa membayangkan akan terjadi pertempuran atau pertarungan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Kita tahu sendiri bahwa Jawa Tengah itu adalah kandangnya banteng. Dan 2 periode Pak Ganjar menguasai Jawa Tengah. Akankah pertarungan ini dimenangkan oleh Bapak Jokowi? Kita nantikan saja ya guys. Ini seperti di mall ya, bersama calon gubernur dari koalisi Indonesia Maju, guys. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Fakta ya. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi. Rugi kau. Kau rugi. Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu gitu loh. Ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip, Pak? Boleh. Fair. Ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat. Tapi silahkan disurvei. Pertarungan politik PDIP melawan Jokowi ternyata nggak berhenti sampai Pilpres aja nih, tapi juga berlanjut sampai ke Pilkada. Di daerah yang dikenal sebagai kandang banteng seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Bali, pertarungan itu bisa terlihat menurut para pengamat politik, meski tidak diakui secara gamblang oleh kubu PDIP. Di Jateng, pasangan Cagup-Cawagup Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang didukung oleh PDIP berhadapan langsung melawan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun yang didukung oleh Kim Plus dan Jokowi. Dari 2 pemilu terakhir, Jawa Tengah telah menjadi kantong suara terbesar bagi PDIP atau menyumbang lebih dari 20% suara nasional. Namun, dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun ini, perolehan suara PDIP di Jateng berkurang. Megawati sampai harus turun gunung ke Jateng untuk menguatkan batin kader-kader mereka, kata petinggi PDIP Bambang Urianto. Yang menarik, tak berapa lama setelah kunjungan Megawati itu, kubu lawan mengumbar dukungan dari Jokowi. Lutfi dan Yassin yang didukung Kim Plus membagikan foto pertemuannya dengan Jokowi. Meskipun gak ada pernyataan resmi dukungan dari Jokowi, tapi relawan Jokowi jelas-jelas menganggap itu sebagai bentuk dukungan. Jejak pendapat Litbang Kompas mengungkap pengaruh Jokowi di Jateng masih lebih besar ketimbang Megawati. Hampir setengah dari 1.000 responden akan mempertimbangkan memilih gubernur Jateng yang didukung Jokowi, sedangkan Megawati hanya 1/4 lebih. Wow, Pak Jokowi turun gunung ikut memenangkan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin di Pilkada Jateng. Terus PDIP gemetar panas dingin ini. Jokowi bersama Ahmad Lutfi, Taj Yassin berkeliling di jalan-jalan utama kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu siang. Saya ini diundang, saya datang karena saya mendukung. Yang jelas pemimpin baik
Betul ya. negaranya. Rencana turun gunungnya Presiden Jokowi di berbagai titik pemenangan pilkada, buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Jadi ini ekspresi kepanikan pasca membaca survei. Bang Aryo Seno, aduh. Apapun yang Pak Jokowi lakukan di masa dia jadi presiden sampai sekarang dia udah jadi rakyat biasa, di mata kalian partai PDIP salah aja ya. Jadi Bang Aryo Seno ya, politisi partai PDIP yang gagah dan berani ya, ini saya jelasin nih ya. Kenapa Pak Presiden Jokowi sampai turun gunung, rela panas-panasan, keringatan untuk memenangkan dan mendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin? Karena beliau itu sangat peduli kepada Provinsi Jawa Tengah. Pak Jokowi itu sangat pengen yang memimpin Jawa Tengah itu terbaik dari yang terbaik. Jadi Bang Aryo Seno, ini bukan masalah pantas atau tidak, panik lihat survei. Apa sih kok panik lihat survei? Orang beda selisih surveinya juga 5-8%, nggak nyampe 10% kok. Alah. Malah menurutku kalian yang panik ini, partai PDIP lagi memanas nih ya kan. Karena Pak Jokowi sudah turun gunung. Dan biasanya kalau Pak Jokowi turun gunung, woi melejit langsung itu nanti ya kan. Kalian ketinggalan jauh, bye-bye merah. Iya guys, banyak yang mempersoalkan ketika Bapak Jokowi ini turun gunung ya. Kalau kita ingat dulu itu SBY turun gunung saat AHY ikut mencalonkan diri sebagai gubernur di Jakarta. Namun aksi SBY yang turun gunung itu gagal. Karena ya masyarakat tahu ya, mana yang baik dan mana yang terbaik. Jadi beda ya. Nah, ketika Bapak Jokowi turun gunung, mereka katakan bahwa ini merupakan sebuah bentuk kepanikan. Kepanikan dari mana? Kepanikan dari mana? Ya wajar ketika diundang, Pak Jokowi harus hadir. Apalagi calon yang didukung oleh Bapak Jokowi ini adalah dari Koalisi Indonesia Maju. Tentu yang Bapak Jokowi inginkan adalah adanya kesatuan visi dan misi. Ya, kalau bisa visi dan misi itu cukup satu dari presiden. Tidak ada visi dan misi dari gubernur, bupati, ataupun wali kota. Mungkin ini yang diinginkan oleh Bapak Jokowi ya. Saya kira teman-teman atau para pendukung-pendukung dari Partai Banteng ini tidak perlu khawatir ya. Memang Bapak Jokowi ini bergerak ke sana kemari selalu salah di mata mereka, tidak pernah benar. Pak Jokowi, apakah Bapak turun karena elektabilitas Pak Lutfi tersalib dengan Pak Andika calon lainnya? Pak Jokowi ikut turun karena apa, melihat elektabilitas Pak? Saya turun ya karena saya ingin turun. Gitu ya? Pak Jokowi tanggapannya Pak Prabowo juga mendukung Pak Ahmad Lutfi, gimana Pak Jokowi? Pak Prabowo juga ikut dukung. Ya, pasal 299 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan mainnya. Jokowi datang, banteng tumbang. Anak-anak jenderal, pemilih Pak Prabowo, pencinta Pak Jokowi. Yang belum follow aku ini segera di follow ya guys. Agar berita-berita tentang Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak tertinggal ya. Mantap kawan-kawan. Guys, Jokowi datang, banteng tumbang di Jawa Tengah. Yang setuju komen ya guys, yang setuju komen. Anak-anak jenderal, Pak Jokowi kembali menegaskan, saya ulangi, kembali menegaskan bahwa di pemilihan gubernur Jawa Tengah beliau ada di barisan Lutfi Yassin. Ayo kita manut arahan Pak Jokowi. Ayo Jawa Tengah, kita manut arahan Pak Prabowo.
Kapan lagi Jawa Tengah menjadi provinsi yang begitu diperhatikan oleh dua tokoh hebat bangsa ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini mengindikasikan kawan-kawan, Jawa Tengah akan menjadi provinsi hebat, provinsi maju, provinsi yang sangat luar biasa. Jawa Tengah akan menjemput era kepemimpinan baru tanpa banteng, kawan-kawan. Ayo guys, kita manut arahan Pak Jokowi, manut arahan Pak Prabowo, kawal terus Ahmad Lutfi dan Gustas Yassin menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Bum bum bum, meledak bom. Perang politik Pak Jokowi sama Ibu Megawati itu masih berlanjut di Pilkada Jawa Tengah. Kita sudah tahu lah bahwa Jawa Tengah ini kandangnya banteng, kandang PDIP. 2 kali pemilihan presiden Jawa Tengah itu adalah kandangnya PDIP. Kecuali di Pilpres kemarin ya, Jawa Tengah itu dukung Pak Prabowo, itu karena Jokowi. Dan sekarang beda cerita lagi, sekarang itu pilkada. Rasa kepanikan Presiden Joko Widodo karena angka surveinya paslon Andika Perkasa itu unggul di Jawa Tengah, itu makanya Pak Jokowi kemarin itu langsung turun gunung ini untuk mendukung Lutfi Yassin, yaitu paslon nomor 2. Turunnya Jokowi kemarin itu membawa kabar baik buat Lutfi Yassin, karena angka surveinya itu semakin naik. Ini adalah terbukti bahwa Pak Jokowi di Jawa Tengah itu masih berkuasa dibandingkan Ibu Megawati gitu loh. Nah, begitupun Pak Prabowo ini, mereka itu panik kalau PDIP itu menang di Jawa Tengah. Itu makanya dia kemarin itu langsung bikin video itu kan untuk meminta masyarakat Jawa Tengah itu mendukung Lutfi Yassin dan memenangkan Lutfi Yassin. Teruntuk orang yang bilang, kenapa sih Pak Prabowo itu mendukung calon tertentu ya? Kita tahu lah Pak Prabowo ini adalah ketua partai, jadi dia itu berhak gitu loh, berhak mendukung siapapun. Lagian kan Lutfi Yassin ini didukung oleh Pak Prabowo dan diusung oleh partainya Pak Prabowo sendiri, jadi dia itu berhak. Walaupun dia itu presiden, dia berhak juga memilih kepala daerah. Kalian coba perhatikan, di Jakarta itu pasti menang Ridwan Kamil, dan di Jawa Tengah pasti menang Lutfi Yassin, dan di Jawa Timur pasti menang Kofifa. Kofifa sekarang itu angka surveinya 52, anjir, sumpah. Keren banget Kofifa. 52%, yang lain itu di bawah semua. Aku yakin di tahun ini dan tahun seterusnya nggak ada banteng deh kayaknya, sumpah. Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu pengen di seluruh provinsi Indonesia ini tidak ada banteng. Mereka berhak semuanya. Mereka ingin berkuasa, sumpah deh. Dimana yang kemarin bilang Pak Jokowi tanpa PDIP itu kasihan dah. Ini buktinya. Powernya Pak Jokowi masih ada tuh. Buktinya sekarang banteng. Sudah kocar kacir dan ketar-ketir dan ketakutan. Melihat Pak Jokowi sudah turun gunung untuk memproklamirkan siapa kandidat yang terbaik untuk daerah tersebut. Walaupun Pak Jokowi sebagai masyarakat biasa, tetapi Pak Jokowi masih mempunyai power politik yang sangat luar biasa. Buktinya saja, di Jawa Tengah bakalan kocar-kacir itu banteng. Saya yakin itu. Bakalan nyungsep partai PDIP. Kalau Pak Jokowi sudah turun, wah mantap dah. Benar kata Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kalau Pak Jokowi sudah turun, game is over. Kita lihat aja nanti, pasti bakalan kalah itu partai PDIP. Saya yakin itu. Gara-gara Bapak Jokowi, kompetitor politik Bapak Jokowi itu makin panas. Ya, kalian tahu nggak? Bapak Jokowi itu akhir-akhir ini sedang rajin-rajinnya untuk belusukan dan memberikan endorse dan juga dukungan kepada calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Dan salah satunya yang beliau dukung adalah di DKI Jakarta mendukung Ridwan Kamil, dan di Jawa Tengah mendukung Lutfi. Itu makin bikin panas, makin bikin panik, yang dimana Pak Jokowi ini itu seperti ingin menunjukkan kapasitas beliau. Dan saya meyakini ya, di saat Bapak Jokowi mengatakan saya mendukung beliau, saya mendukung beliau, saya mendukung itu, maka pendukung-pendukung Bapak Jokowi ini juga tidak sungkan untuk maju, merapat, untuk mendukung seperti pandangan seorang Bapak Jokowi. Walaupun tidak semuanya akan mengikuti arah Pak Jokowi, tapi sebagian besar akan seperti itu, ya. Jadi ini yang membuat panik para kompetitor yang sangat dikhawatirkan. Karena Bapak Jokowi sudah bebas lah ya, bukan presiden lagi,
beliau sekarang rakyat biasa, mau kampanye, mau endorse ya, mau dukung siapa, itu terserah, bebas. Yang panas, mampuslah kalian. Pertarungan untuk pembuktian ya, siapa yang menang antara Bu Megawati dengan Jokowi ya, ada di pertarungan di Pilkada Jawa Tengah ya. Ini luar biasa, turun gunung semua gitu. Megawati turun gunung, Jokowi turun gunung, bahkan presiden kita mengendorse ya di situ turun gunung ya. Ini pertarungan sesungguhnya, karena dalam sejarahnya PDIP nggak pernah kalah di Jawa Tengah ya. Ini pembuktian siapa yang menang, siapa yang kuat, siapa yang bisa merebut Jawa Tengah ya. Kita lihat dalam sejarahnya, historisnya. Ingat, Jokowi walaupun sekarang sebagai mantan presiden, tetap dia presiden ke-7 ya, dia dalam historisnya tidak pernah kalah dalam percaturan pertarungan pilkada untuk dirinya, untuk orang-orang yang didukung, itu nggak pernah kalah ya. Kita tahu kan, Gibran wali kota, Bobi Nasution, dirinya di gubernur DKI, kemudian pertarungan di presiden, itu nggak pernah kalah. Nah, Megawati atau PDIP berat, jujur aja berat ya. Bahkan di Bali ya, The Gajah itu juga cukup membuat kerepotan itu, dan itu adalah kandang banteng itu, Jawa Tengah dan Bali ya. Kita lihat, kalau saya sih memprediksikan sesuai historis saja, orang yang nggak pernah kalah ya, orang yang nggak pernah kalah punya mindset pemenang. Orang yang punya mindset pemenang, dia akan merasakan kemenangan-kemenangan lagi. Itu dari sisi mindset. Tapi dari sisi finansial ya, kita lihatlah di belakangnya Lutfi sekarang. Ya, di belakangnya Lutfi Hasin siapa? Tentu kalau secara finansial uangnya Pak Prabowo cukup banyak ya. Tapi kalau dari segi endorsement, kekuatan Bapak Jokowi itu tidak bisa diremehkan. Selama ini kalau kita melihat ada omongan-omongan yang bilang bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa besar tanpa PDIP. Begitupun sebaliknya, ada yang bilang PDIP besar karena Pak Jokowi. Dan ini fakta, ya, berbicara tentang sejarah, histori. Setiap kali pemimpin atau calon pemimpin yang didukung oleh Pak Jokowi pasti akan menang. Yang terbaru ketika Pilpres kemarin, siapa yang menyangka? Termasuk saya pribadi, tidak pernah menyangka bahwa Pilpres itu akan satu putaran. 3 paslon ya, 3 capres, tapi bisa dimenangkan satu putaran. Ini tentu karena endorsement dari Bapak Jokowi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bambang Pacul tadi, hati-hati melawan orang baik, hati-hati melawan orang jujur, ya. Karena itu akan sangat sulit. Jadi selama ini banyak netizen-netizen yang menyuarakan kita harus tenggelamkan PDIP. Yaitu haknya mereka, haknya netizen ya. Mungkin mereka melihat bagaimana ulah dan juga tingkah laku dari kader-kader PDIP ini tidak menyenangkan bagi netizen-netizen Indonesia. Jadi wajar. Ya, sesungguhnya pertarungan yang sebenarnya itu ada di Pilgub atau Pilkada Jawa Tengah ya. Di sana akan terjadi pertarungan antara Ibu Megawati dan juga Pak Jokowi. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Coba teman-teman tulis di bawah kolom komentar ya.